Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang semoga Allah Ta'ala muliakan, kita akan lanjutkan pelajaran Al-Muyassar fi ilmin nahwi. Kita sudah sampai kepada pembahasan tentang al-marfu'atul asma. Marfu'atul asma maksudnya adalah isim-isim yang marfu. Apa saja isim-isim yang marfu itu? Mu'alif menjelaskan di sini, al-marfu'atu sab'atun. Isim-isim yang marfu itu ada 7. Sab'ah itu 7. Wahia, yaitu yang pertama al-fa'il. Yang kedua naibul fa'il. Yang ketiga al-mubtada'u. Yang keempat khobarul mubtada'. Yang kelima ismu kana wa akhawatuha. Yang keenam khobaru inna wa akhawatuha. Dan yang terakhir at-tabi'u lil marfu'i. Ya. Itulah 7 jenis marfu'atul asma. Isim-isim yang dirofakkan. Taib, kita lanjutkan bahas satu persatu. Jenis isim marfu yang pertama adalah al-fa'il. Apa itu al-fa'il? Al-fa'il huwa ismun, adalah isim marfu'un yang dirofakkan, waqa'a yang terletak ba'dal fi'lil ma'lumi, ya. Setelah fi'il ma'lum. Apa itu fi'il ma'lum? Adalah fi'il yang disebutkan fa'ilnya atau fi'il yang diketahui fa'ilnya, ya. Wadalla, dan dia menunjukkan, ya, fa'il ini menunjukkan ala, kepada, man fa'ala, orang yang melakukan al-fi'la, perbuatan. Jadi fa'il itu adalah isim marfu, isim yang dirofakkan, yang isim tersebut terletak setelah fi'il ma'lum. Dan fa'il tersebut menunjukkan kepada orang yang melakukan perbuatan. Sederhananya, kita bisa sebut fa'il itu dengan istilah subjek. Contoh, ya. Ibu pergi ke pasar. Pergi ini adalah fi'il, perbuatan. Maka kita cari tahu siapa yang melakukan perbuatan ini, maka dialah ibu. Nah, ibu ini disebut dengan fa'il, ya, pelaku, ya. Contoh lagi, Budi belajar bahasa Arab. Belajar adalah fi'il, ya. Fi'ilnya fi'il maklum. Kenapa? Karena dia merupakan perbuatan yang diketahui pelakunya. Mana pelakunya? Yaitu Budi. Maka Budi ini adalah fa'il. Ya, itulah definisi dari fa'il. Ya. Contoh di sini ada qala an-nabiyyu. An-nabiyyu ini fa'il dari fi'il qala. Maka kalau diartikan, Nabi telah berkata. Dan an-nabiyyu ini adalah isim marfu, isim yang dirofakkan. Karena dia isim mufrad, maka tanda rofa'nya adalah dengan dhammah. Dhammah di akhirnya. Berikutnya, qalat Aisyatu. Aisyatu ini adalah fa'il dari fi'ilnya qalat atau qala. Adapun ta ini, tak sukun ini adalah ta'ut ta'nis as-sakinah yang menunjukkan bahwasanya fa'ilnya adalah muannas. Aisyah adalah muannas, perempuan. Maka fi'ilnya ditambahkan ta'ut ta'nis as-sakinah. Ya, dan Aisyatu ini isim mufrad, maka tanda rofa'nya dia dirofakkan dengan dhammah. Berikutnya, fazal mujtahidu, ya. Al-mujtahidu ini adalah fa'il dari faza. Faza ini beruntung. Al-mujtahidu adalah fa'ilnya. Jadi kalau kita artikan, orang yang sungguh-sungguh telah beruntung. Jadi al-mujtahidu ini adalah fa'il dari faza. Dia adalah isim mufrad, maka kita rofakkan tanda rofanya dengan dhammah. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana tanda rofa untuk isim musanna dan isim jamak, ya. Ini semuanya masih isim mufrad nih. Hadara ini fi'il, al-mudarrisu ini fa'il, ya. Tandanya rofanya dengan dhammah juga. Hadaratil mudarrisatu. Nah, muncul ta, ini ta'ut ta'nis as-sakinah karena fa'ilnya adalah muannas. Al-mudarrisatu dia muannas. Apa tanda muannasnya? Ta marbutah, ya. Seperti yang kemarin dijelaskan.
Jika ada ta marbutoh, maka kita boleh menambahkan dengan ta'u ta'nis as-sakinah atau tidak. Jika mu'annasnya mu'annas yang bukan hakiki, ya. Kenapa jadi kasroh hadaroti? Nah, karena tadinya kan ini ta'nya sukun. Ketemu dengan alif lam yang sukun. Kira-kira bisa dibaca tidak? Tentunya susah. Maka agar memudahkan baca, maka ditambahkanlah harokat kasroh dan sukunnya dihilangkan menjadi hadaratil mudarrisatu. Contoh berikutnya, rosabal kaslanu, ya. Kaslanu ini fa'ilnya dan tanda rofa'nya dengan dhammah. Al-kaslanu ini adalah orang malas, ya. Orang malas atau pemalas. Rosaba ini gagal. Seorang malas atau pemalas telah gagal. Itulah yang dimaksud dengan fa'il dan contoh-contohnya. Al-fa'il ini terbagi menjadi dua. Yang pertama dhahirun, yang kedua dhamirun. Penjelasan tentang dhahirun dan dhamirun sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Antum pasti sudah paham, ya. Yang dimaksud dengan dhahirun adalah isimnya nampak, jelas, ada lafadznya. Contoh, al-ustadu ini fa'ilnya dhahir, ya. Al-waladu ini pun dhahir, Maryamu ini pun dhahir, ya. Yang dikasih garis bawah ini fa'il semuanya, ya. Dan fa'ilnya fa'il dhahirun. Sa'alal ustadu, seorang ustad telah bertanya. Sholal waladu, seorang anak telah sholat. Bakat Maryamu, Maryam telah menangis atau Maryam menangis. Ini untuk yang dhahir. Adapun yang dhamir, dhamir itu ada yang baris, ada yang mustatir, ya. Dan mustatir pun ada yang wujub, ada yang jawaz. Silakan murojaah lagi kalau masih lupa, ya. Contoh di sini katabat. Ini ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Kan tidak nampak. Tak sukun Ustaz? Bukan. Ini bukan fa'il, ya. Ini adalah ta'u ta'nis as-sakinah, ya, tanda mu'annas. Maka di sini fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah dhamir mustatir jawazan takdiruhu hiya. Kenapa hiya? Karena ta'u ta'nis, ya, perempuan. Maka hiya. Jalasat, nah ini sama, ada ta'u ta'nis, maka domirnya mustatir kembali kepada hiya. Kharajna, ini mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah na. Ini domir dan domirnya domir baris, ya. Dia muncul, ada barisnya yaitu na yang semakna dengan nahnu. Jadi kalau diartikan dari mulai katabat, dia perempuan telah menulis. Jalasat, dia seorang perempuan telah duduk. Kami telah keluar. Kharajna. Asrobu. Nah, asrobu, mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah domir. Domirnya domir mustatir. Wujuban takdiruhu ana. Kemudian tasrobu. Nah, ini tasrobu mana fa'ilnya? Fa'ilnya pun ini domir. Domirnya mustatir. Takdirnya kepada anta atau hiya. Bisa anta, bisa hiya. Lalu bagaimana cara membedakan ini tasrobu masuk kepada anta atau hiya domirnya? Ya, kita lihat secara jumlah lengkapnya. Kalimat lengkapnya seperti apa? Ya, nanti bakal ketahuan. Yasrobuna, ini mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah domir. Mana? Ini al-wawu. Ya, al-wawu itu adalah domir baris yang semakna dengan hum. Kenapa kita tahu ini domirnya semakna dengan hum? Karena huruf mudhari'ahnya adalah ya. Kalau huruf mudhari'ahnya ta, tasrobuna, maka itu adalah antum, ya. Uktub. Nah, uktub ini mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah domir. Domirnya wujuban takdiruhu anta. Mustatir wujuban takdiruhu anta, ya. Iqra, ini pun sama, ya, dengan yang uktub, anta. I'lamu, nah ini mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah domir. Domirnya mana? Al-wawu, yang semakna dengan antum. Nah, itu dia. Jadi fa'il itu ada dua jenis, dhahirun dan domirun. Silakan dipelajari dengan sebaik-baiknya, ya, agar antum paham. Kita lanjutkan. Ketentuan-ketentuan fa'il. Fa'il ini memiliki ketentuan-ketentuan, ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah fa'il harus selalu dalam keadaan marfu. Marfu itu dirofakkan. Dan alamat rofaknya
tergantung kepada jenis isimnya, ya. Jenis isimnya masing-masing beda-beda. Kita sudah bahas tentang jenis isim yang mu'rab di awal-awal, ada 9, ya. Maka tanda rofa untuk 9 jenis isim tersebut beda-beda, ya. Contoh isim mufrad dia dengan dhammah, isim jamak mudzakkar salim dengan wawu, isim musanna dengan alif, asmaul khamsah dengan al-wawu, dan seterusnya, ya. Yang kedua, fa'il harus selalu didahului oleh fi'il ma'lum. Fi'il ma'lum itu adalah fi'il yang diketahui fa'ilnya. Contoh semua tadi yang dicontohkan adalah fi'il-fi'il ma'lum. Yang ketiga, fa'il tidak harus selalu bersambung dengan fi'ilnya. Bisa jadi dia diselangi atau terselang oleh kalimat lain. 4. Bila fa'il sulit dicari, maka gunakanlah pertanyaan apa atau siapa. Contoh, Ja'a Muhammadun. Ja'a ini adalah fi'il. Fi'ilnya telah datang. Maka kita gunakan pertanyaan, siapa yang telah datang? Maka cari mana nih kira-kira yang cocok untuk menjadi fa'il. Maka inilah Muhammadun. Ini jika susah atau sulit dicari fa'ilnya. Seperti kalau kalimat-kalimat yang panjang, ya. Itu kan kita bisa tahu mana fa'ilnya dengan kita menggunakan kaidah nomor 4 ini. Nanti ada contohnya di bawah, ya. Nomor 5, bila fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'annas. Nah, ini kalau mu'annasnya hakiki, maka wajib harus diberi tanda mu'annas. Adapun mu'annasnya majazi, maka itu tidak wajib. Nah, contoh, bila fi'il madi maka dengan ta'u ta'nis as-sakinah, seperti sholahat. Nah, ada tandanya, ya. Berarti ini fa'ilnya nanti sholahat adalah mu'annas. Bila mudhari maka dengan ta di awal fi'il. Jadi huruf mudhara'ahnya adalah ta, tasluhu. Yang keenam, bila fa'ilnya musanna atau jamak, maka fi'ilnya harus tetap dalam keadaan mufrad, ya. Bila fa'ilnya 2 orang atau lebih dari 2 orang, maka fi'ilnya dalam keadaan mufrad. Contoh dulu, ini contoh untuk nomor 6 ini, ya. Al-amsilatu. Hadarul waladu, ini hadarul mufrad, al-waladu mufrad. Adapun al-waladani ini musanna. Walaupun ini musanna, fi'ilnya tetap hadara. Fi'ilnya tetap mufrad. Hadaratil bintu. Nah, hadaratil bintu kenapa ada ta? Karena fa'ilnya adalah muannas. Maka ditambahkanlah ta'u ta'nis as-sakinah. Dan kenapa dikasroh? Karena dia bertemu dengan alif lam, ya. Fa'ilnya tetap mufrad dan dia ditambahkan ta'u ta'nis. Adapun jika bintani ini musanna nih. Ini musanna, maka fa'ilnya tetap mufrad. Yang nomor 7. Fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ul bih, ya. Fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ul bih. Ini masih contoh untuk yang nomor 6, ya. Yadhabul auladu. Al-aulad ini adalah jamak. Jamak taksir, ya. Walaupun jamak taksir, fi'ilnya tetap fi'il mudhari mufrad. Al-banatu ini jamak taksir juga. Walaupun fa'ilnya jamak taksir, fi'ilnya tetap mufrad. Nah, ini dia. Nah, sekarang contoh untuk kaidah nomor 7, ya. Ini 3 ini kaidah nomor 7. Yaitu fi'il itu tidak mesti langsung bertemu dengan fa'il. Dia bisa diselingi oleh kalimat lain seperti maf'ul bih contohnya. Nah, di sini contohnya adalah sa'ala. Sa'ala ini adalah fi'il, an-nabiyya ini maf'ul. Nanti kita belajar tentang apa itu maf'ul bih, ya. Adapun fa'ilnya mana? Yaitu rajulun. Ya, rajulun ini adalah fa'ilnya. Ditandai dengan dhammah di akhirnya. Seorang lelaki telah bertanya kepada Nabi. Nah, ini yang panjang nih. Yang tadi ana sebutkan agak panjang. Yang mungkin menjadikan antum sulit mencari fa'ilnya. Maka boleh ditanyakan apa dan siapa. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah al-ulama. Mana yang takut kepada Allah? Siapa? Maka kita cari nih, kira-kira siapa yang takut kepada Allah? Al-ulama'u. Maka fa'ilnya adalah al-ulama. Jauh, ya. Ini fi'ilnya, ini fa'ilnya. Ya, baik, ya. Kemudian sa'alani, sa'ala ini fi'il, ni atau ya mutakalim ini maf'ul, dzata yaumin ini keterangan, ya, dzarab. Adapun rajulun ini fa'ilnya. Ini pun sama.
La yadkhulu, tidak masuk al-jannata, surga, illa kecuali al-mu'minuna. Al-mu'minuna ini adalah fa'ilnya. Fa'il dari yadkhulu. Apa tanda rofaknya? Al-wawu. Nah, ini jamak mudzakkar salim. Tanda rofaknya dengan wawu. Ya. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu. Ibrahima ini maf'ul. Kita lihat ya, dia fathah harokatnya. Jadi mansub. Fa'il itu tidak mansub. Fa'il itu marfu. Maka cari di sini mana isim yang marfu. Ya, tanda rofanya bisa dengan dhammah, bisa dengan wawu. Kira-kira mana ini yang paling tepat? Rabbu. Dia harokatnya dhammah. Dia marfu dengan dhammah. Maka fa'il dari ibtala adalah rabbu. Ini fa'ilnya. Dan apabila Rabbnya atau Rabb Ibrahim menguji Ibrahim, ya. Qad ja'akum rasuluna. Ja'a ini adalah fiilnya. Kum ini bukan fa'il, ini maf'ulnya. Mana kira-kira yang rofa? Nah, ini rasulu. Ada dhammah di sini. Maka rasulu adalah fa'il untuk ja'a, ya. Itulah contoh-contoh bahwasanya fa'il itu bisa terselang oleh kalimat yang lainnya. Jadi tidak mesti langsung bersambung ya. Di sini ada tamrin. Nah, ini tugasnya nanti antum kerjakan ya. At-tamrin sahih ma tarahu khotoan. Betul kan? Ma tarahu, apa yang kamu pandang atau kamu anggap khotoan, salah. Betul kan apa yang kamu anggap salah. Itu adalah perintahnya. Di sini soalnya yang pertama adalah safara ummuka ila Jakarta. Nah, ini kita harus tahu di sini mana yang salah. Kira-kira mana yang salah. Kalau ada ketemu, silakan betulkan. Tulis ya, di buku tulis. Kalau tidak ada betul semua, ya udah tidak usah dijawab ya. Dan yang kedua pun demikian. Dahaba at-tajirani ila suki, mana yang salah ya. Ingat kaidah-kaidah sebelumnya. Yang ketiga, raja'al bintani minal madrasati. Ini pun silakan dibetulkan. Yarqudna al-banatu ala sariri, dan seterusnya. Silakan disesuaikan. Jika ada yang salah, betulkan. Ana akan contohkan satu ya. Safarat ummuka ila Jakarta. Mana yang salah? Yang salah adalah fiilnya ya. Di sini. Fiilnya kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Ummu adalah muannas. Maka jika fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus ditambahkan tanda mu'annas. Menjadi safarat ummuka. Ya. Ada ta'u ta'nis as-sakinah di sini. Tambahan ta'u ta'nis sakinah. Safarat ummuka ila Jakarta. Ya. Seperti itu. Silakan dikerjakan. Di sini ada tugas berikutnya, yaitu terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya, di sini ada bahasa Indonesia, semuanya bahasa Indonesia. Nah, tugasnya terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ana berikan contoh satu. Fatimah telah menulis surat. Dan ingat di sini ada catatan. Catatannya adalah dalam menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, dahulukanlah kata kerja atau fiil, kemudian subjek atau fa'il. Di sini kata kerjanya menulis. Kemudian mana subjeknya atau pelakunya, fa'ilnya adalah Fatimah. Maka dahulukan kata kerja. Kata kerjanya menulis adalah kataba. Adapun ketika fa'ilnya mu'annas, maka harus ditambahkan ta'u ta'nis sakinah, maka menjadi katabat Fatimatu. Surat kita bisa berikan dengan lafaz ar-risalata. Ya, katabat Fatimatu ar-risalata. Ya. Untuk yang nomor 2 silakan. Pergi, apa bahasa Arabnya? Ayahmu berarti seperti apa? Minum, apa bahasa Arabnya? Maryam. Nah, ini Maryam fa'ilnya ya. Mendengarkan khutbah, ini fi'ilnya. Orang-orang muslim adalah fa'ilnya. Memerintah, ini fi'ilnya. Ayahmu adalah fa'ilnya ya. Membantu adalah fi'ilnya. Seorang laki-laki adalah fa'ilnya ya. Adapun yang ini silakan dicari di kamus. Belajar untuk mencari kosakata bahasa Arab di kamus ya. Agar antum bisa lebih cepat memahami bahasa Arab ya, menambah kosakata-kata dan mufradat bahasa Arab. Taib, itu saja ya pelajaran pada hari ini.
Semoga bermanfaat dan bisa dipahami, dan sampai jumpa di Liko. Insya Allah kita akan bahas semuanya dengan lebih mendetail di Liko, dan kita akan tes ya kemampuan antum, pemahaman antum tentang materi ini dengan beberapa pertanyaan yang akan Ana ajukan. Baik. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.